Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teknik dan prosedur konsolidasi. Apa sih prosedur konsolidasi itu? Konsolidasi menurut metode ekuitas yaitu perusahaan induk yang menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya dalam perusahaan anak. Nah, berikut akan menjelaskan prosedur dasar yang digunakan dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan afiliasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Trisna Dwi Anggraini, yang kedua Ayu Pramita, dan yang ketiga Yesi Rusilawati. Teknik dan prosedur konsolidasi. Metode ekuitas tahun akuisisi. Contohnya, PrepCorp membayar sebesar $87.000 untuk memperoleh 80% saham berhak suara Snapcorp yang beredar pada tanggal 1 Januari 2006. Ketika ekuitas pemegang saham Snapcorp terdiri dari modal saham sebesar 60.000 dan laba ditahan sebesar 30.000. Kelebihan biaya investasinya atas nilai buku yang diperoleh sebesar 15.000, yaitu 87.000 dikurangi 90.000 dikali 80%, dialokasikan ke paten yang sebelumnya belum dicatat dengan periode amortisasi 10 tahun. Laba bersih di tahun 2006 ada $25.000 dan di tahun 2007 $30.000. Untuk dividen tahun 2006 $15.000 dan tahun 2007 juga $15.000. Nah, laba Prep dan Snap sebesar $18.500 meliputi 80% dari laba bersih Snap tahun 2006 sebesar $25.000 dikurangi amortisasi paten sebesar $1.500. Akun investasi dalam Snap pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar $93.500 terdiri dari biaya investasi sebesar $87.000. Ditambah laba dari Snap sebesar $18.500 dikurangi dividen yang diterima dari Snap selama tahun 2006 sebesar $12.000. Penyesuaian atau eliminasi akun atau saldo hanya berarti bahwa jumlah yang tercantum dalam kolom perusahaan terpisah dalam kertas kerja. Yang pertama, disesuaikan sebelum dimasukkan dalam kolom laporan konsolidasi, atau yang kedua, dieliminasi dan tidak disajikan pada kolom laporan konsolidasi. Laba bersih dan laba ditahan perusahaan induk menurut metode akuntansi ekuitas yang lengkap adalah sama dengan laba ditahan konsolidasi. Karena Prep telah menerapkan metode ekuitas dengan benar, laba bersihnya sebesar $68.500 sama dengan laba bersih konsolidasi. Laporan laba ditahan pada awal dan akhir sama dengan jumlah laba ditahan konsolidasi yang masing-masing sebesar 5.000 dan 43.000. Ayat jurnal pertama dalam kertas kerja di peraga ini adalah laba dari Snap didebit sebesar 18.500, dividen 12.000 dikredit, dan investasi dalam Snap sebesar 6.500 dikredit. Berikut adalah kertas kerja konsolidasi PrepCorp dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir yaitu 31 Desember 2006. Di sini kita dapat mengetahui laporan laba rugi pendapatan, laba dari Snap, beban, laba bersih, laba ditahan, neraca kas, aktiva lancar lainnya, investasi, pabrik dan peralatan, akumulasi penyusutan, kewajiban, modal saham, dan hak minoritas. Beban hak minoritas sebesar 5.000, dividen Snap sebesar 3.000, hak minoritas sebesar 2.000. Nah,
Ayat Jurnal B memasukkan hak minoritas dalam laba bersih perusahaan anak dan bagian hak minoritas atas dividen yang diumumkan oleh perusahaan anak secara langsung ke kertas kerja konsolidasi. Pendekatan ini menjelaskan semua komponen hak atas minoritas melalui ayat jurnal dalam kertas kerja konsolidasi. Yang jurnalnya, laba ditahan Snap pada debit sebesar 30.000, modal saham Snap di debit sebesar 60.000, paten di debit sebesar 15.000, investasi dalam Snap dikredit sebesar 87.000 dan hak minoritas dikredit sebesar 18.000. Ayat jurnal ini mengeliminasi saldo ekuitas dan investasi yang bersifat resiprokal, mencantumkan kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh yang belum diamortisasi pada awal tahun, dan membentuk hak minoritas awal yaitu 90.000 dikali 20% sebagai pos terpisah. Ayat jurnal D dalam kertas kerja tersebut mencantumkan amortisasi paten tahun berjalan sebagai beban entitas yang dikonsolidasi dan mengurangi paten yang belum diamortisasi dari saldo yang belum diamortisasi sebesar 115.000 pada 1 Januari menjadi 13.500 pada tanggal 31 Desember 2006. Nah, bebannya jadi 1.500 dan patennya 1.500. Ada beberapa susunan ayat jurnal dalam kertas kerja. Dengan bertambahnya kompleksitas proses konsolidasi, susunan penyesuaian dan eliminasi pada kertas kerja dapat diperluas ke hal-hal berikut. Yang pertama, penyusunan terhadap kesalahan dan pengabdian dalam laporan perusahaan induk dan perusahaan anak yang terpisah. Yang kedua, penyesuaian mengeliminasi laba dan berugi antar perusahaan. Yang ketiga, penyesuaian untuk mencatat hak minoritas pada laba dan dividen perusahaan anak. Yang keempat, penyesuaian untuk mengeliminasi laba dan dividen dari perusahaan anak dan menyesuaikan investasi dalam perusahaan anak dengan saldo awal periode. Yang kelima, mengalokasikan dan mengamortisasi perbedaan biaya atau nilai buku. Yang keenam, mengeliminasi saldo investasi dalam perusahaan anak dan ekuitas perusahaan anak. Dan yang terakhir, yaitu mengeliminasi saldo yang bersifat resiprokal lainnya. Nah, di sini ada metode ekuitas tahun setelah akuisisi. Prep Corp mempertahankan kepemilikan sebesar 80% pada Snap Corp tahun 2007, mencatat laba dari Snap sebesar 22.500 untuk tahun tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2007, akun investasi Prep dan Snap mempunyai saldo sebesar 104.000 yang ditentukan sebagai berikut. Biaya investasi 1 Januari 2006 sebesar 87.000 ditambah laba dari Snap tahun 2006 sebesar 18.500 dikurangi dividen dari Snap 2006 yaitu 12.000. Jadi total investasi dalam Snap 31 Desember 2006 di 93.500. Lalu ditambahkan laba dari Snap tahun 2007 sebesar 22.500, dikurangkan lagi dividen dari Snap tahun 2007 sebesar 12.000. Jadi total investasi dalam Snap tanggal 31 Desember 2007 sebesar 104.000. Karena tidak ada kesalahan atau kelainan laba antar perusahaan yang berkaitan dengan konsolidasi, ayat jurnal kertas kerja yang pertama adalah untuk mengeliminasi laba dan
dan dividen dari Snap, yaitu sebagai berikut. Laba dari Snap didebat sebesar 22.500, dividen dikredit sebesar 12.000, investasi dalam Snap dikredit sebesar 10.500. Ayat jurnal ini menyesuaikan akun investasi dalam Snap dengan saldo periode 31 Desember 2006 sebesar 93.500 dan menetapkan resiprositas dengan ekuitas pemegang saham Snap periode 30 Desember 2006. Nah, berikut adalah kertas kerja konsolidasi Prop Corp dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir, yaitu 30 Desember 2007. Nah, ayat jurnal B memasukkan hak minoritas dalam laba bersih Snap dan bagian hak minoritas Snap atas dividen, yang jurnalnya beban hak minoritas pada debit yaitu 6.000, dividen Snap pada kredit 3.000, dan hak minoritas pada kredit 3.000. Pada ayat jurnal C mengeliminasi investasi dalam Snap dan ekuitas pemegang saham Snap sebagai berikut. Laba ditahan Snap pada debit 40.000, modal saham Snap di debit 60.000, patennya 7.000, dan investasi dalam Snap dikredit 13.500 dan hak minoritasnya dikredit sebesar 93.500. Pada ayat jurnal C mengeliminasi jumlah investasi dalam Snap dan ekuitas pemegang saham Snap pada tanggal 31 Desember 2006 serta mencatat hak minoritas pada tanggal 30 Desember. Karena itu, perbedaan biaya investasi atau nilai buku pada tanggal 30 Desember 2006 merefleksikan nilai paten yang belum diamortisasi sebesar 13.500. Jurnal D mengamortisasi jumlah ini ke saldo sebesar 12.000 pada tanggal 30 Desember 2007. Jadi, bebannya 1.500 dan patennya 1.500. Ayat jurnal kertas kerja yang terakhir mengeliminasi saldo wesel bayar dan wesel tagih antar perusahaan karena jumlah tersebut bukan merupakan aktiva serta kewajiban entitas konsolidasi, yaitu wesel berbayar prepnya 10.000 dan wesel tagih Snapnya juga 10.000. Karena pinjaman antar perusahaan adalah pinjaman tanpa bunga, wesel tagih dan wesel bayar yang merupakan saldo resiprokal yang terjadi akibat transaksi antar perusahaan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu menemukan kesalahan. Bagian terakhir dari kertas kerja konsolidasi yang akan diselesaikan adalah bagian neraca konsolidasi. Sebagian besar kesalahan yang dibuat dalam mengkonsolidasi laporan keuangan akan tampak apabila neraca konsolidasi tidak seimbang. Jika neraca konsolidasi tetap tidak seimbang setelah totalnya dihitung kembali, setiap pos harus diperiksa untuk memastikan bahwa semua pos telah dicatat. Kelalaian mencatat beban hak minoritas dalam laporan laba rugi konsolidasi dan ekuitas hak minoritas dalam neraca konsolidasi sering terjadi karena pos-pos tersebut tidak tercantum pada laporan perusahaan yang terpisah. Kesamaan debit dan kredit pada ayat jurnal kertas kerja diperiksa dalam menjumlahkan kolom penyesuaian dan eliminasi. Next, pengalokasian kelebihan ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. FASB Statement nomor 141 maupun nomor 142 mengharuskan perusahaan menyediakan setidaknya ikhtisar pengungkapan menyangkut alokasi harga beli perusahaan anak yang diakuisisi.
terutama yang berkaitan dengan perolehan goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya. Isi secara khusus mengharuskan perusahaan mengungkap pada tahun akuisisi neraca ringkas yang menunjukkan jumlah yang dibebankan ke aktiva yang kewajiban utama, jumlah penelitian mengembangkan dalam proses yang dibeli serta penghapusan, dan jumlah total yang dibebankan ke kategori utama aktiva tidak berwujud. FASB Statement nomor 142 mengharuskan lebih lanjut bahwa jumlah goodwill yang ditunjukkan sebagai baris terpisah dalam neraca atau dengan asumsi jumlah tersebut bersifat material. Contohnya yaitu Pet Corporation dan perusahaan anaknya yang memiliki 90% yaitu Solo Corporation. Pet memperoleh kepemilikan ekuitasnya dalam Solo pada tanggal 31 Desember 2006 secara tunai sebesar $365.000 ketika ekuitas pemegang saham Solo terdiri dari modal saham besar sebesar $200.000 dan laba ditahan sebesar $50.000. Pada tanggal tersebut, Solo menjadi perusahaan anak Pet di mana nilai buku dan nilai wajar aktiva Solo adalah sebagai berikut. On student base. Jadi persediaannya dalam nilai wajarnya $60, $50, tingginya $10, tanah 60, 30 kali 30, bangunan 180, 100, tingginya 100, peralatan 70, 90, tingginya 20, totalnya $370, $270, $100. Berdasarkan informasi pengalokasian kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh sebesar $140.000 atau biaya sebesar $365.000 dikurangi buka kurung 90% kali $250 ekuitas Solo ke aktivitas yang dapat diidentifikasi dan goodwill seperti yang ditunjukkan pada schedule berikut. Jadi berikut hasil tabelnya. Schedule tersebut merupakan periode amortisasi yang dibebankan ke aktiva yang dinilai terlalu rendah dan yang dinilai terlalu tinggi. Konsolidasi pada saat akuisisi. Karena alokasi kelebihan biaya atas nilai buku cukup kompleks, akun kelebihan yang belum diamortisasi digunakan dalam kertas kerja. Ayat jurnal kertas kerja yang pertama mengeliminasi akun investasi dalam Solo dan ekuitas pemegang saham Solo yang bersikap resiprokal, mencatat 10% hak minoritas pada Solo dan mendebet akun kelebihan yang belum diamortisasi sebesar $140.000 untuk kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh. Next, konsolidasi setelah akuisisi. Misalnya, anak perusahaan atau Solo melaporkan laba bersih tahun 2007 sebesar $60.000 yang mengumumkan dividen sebesar $10.000 pada tanggal 1 Juni serta 1 Desember. Total selama tahun 2007 sebesar $20.000. Solo membayar dividen tanggal 1 Juni, tetapi dividen tanggal 1 Desember masih belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2007. Selama tahun 2007 Solo menjual persediaan yang dinilai terlalu rendah, tetapi tanah dan bangunan yang dinilai terlalu rendah serta peralatan yang dinilai terlalu tinggi masih digunakan oleh Solo pada tanggal 31 Desember 2007. Pada tanggal penggabungan usaha, bangunan mempunyai sisa umur manfaat selama 36 tahun dan peralatan selama 9 tahun. Next, kertas kerja neraca konsolidasi Pet Corporation dan perusahaan anak per 31 Desember 2006 dalam ribuan. Jadi seperti ini.
Next, laporan arus kas konsolidasi. Neraca konsolidasi per 31 Desember 2006 dan 2007 serta laporan laba rugi konsolidasi tahun 2007 dan Polski Corporation dan perusahaan anaknya yang dimiliki 80%, yaitu Seed Corporation. Neraca konsolidasi pada awal dan akhir tahun dan akan digunakan untuk menghitung perubahan yang terjadi selama tahun tersebut, yang harus dijelaskan dalam laporan arus kas. Informasi yang berhubungan dengan penyusunan arus kas konsolidasi Polski adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama ada, selama tahun 2007 SID menjual tanah dengan harga perolehan $20.000 kepada ekuitas luar seharga $10.000 tunai. Yang kedua yaitu Polski menerbitkan Wesel 2 tahun senilai $300.000 pada tanggal 8 Januari 2007 untuk perolehan peralatan baru. Yang keempat yaitu Polski menerima dividen sebesar $10.000 dan investasinya dalam ekuitas investe. Yang kelima yaitu perubahan aktiva tetap yang tidak dijelaskan di atas terjadi akibat ketentuan penyusutan. Next, laporan arus kas konsolidasi metode tidak langsung. Neraca komparatif Polski Corporation dan perusahaan anak per 31 Desember dalam ribuan. Kas pada tahun 2007 senilai $255. Pada tahun 2006 senilai $180. Perubahan setahun kenaikan atau penurunan yaitu $75. Yang kedua yaitu piutang usaha bersih 375 pada tahun 2007, 2006 207 dengan perubahan 105. Persediaan pada tahun 2007 250 dan pada tahun 2006 205 dengan kenaikan 45. Investasi ekuitas pada tahun 2007 100, pada tahun 2006 95 dengan kenaikan 5. Tanah pada tahun 2007 80 dan tahun 2006 100 dan ada penurunan sebesar 20. Bangunan besi pada tahun 2007 200 dan pada tahun 2006 260. Penurunan 20. Peralatan bersih pada tahun 2007 800 dan pada tahun 2006 600. Ada kenaikan 200. Paten pada tahun 2007 90, pada tahun 2006 100. Ada penurunan 10. Dengan di total menjadi pada tahun 2007 $2.150 dan pada tahun 2006 $1.770 dengan kenaikan 380. Utang usaha sebesar 250 pada tahun 2007 dan 270 pada tahun 2006 dengan penurunan 20. Utang dividen pada tahun 2007 20 dan pada tahun 2006 20. Jadi tidak ada kenaikan maupun penurunan. Wesel bayar yang jatuh tempo tahun 2009 yaitu pada tahun 2300 dan pada tahun 2006 tidak ada. Jadi ada kenaikan 300. Saham biasa pada tahun 2007 500 dan pada tahun 2006 500. Jadi tidak ada kenaikan maupun penurunan. Modal di sektor lainnya pada tahun 2007 300, pada tahun 2006 300. Jadi tidak ada kenaikan atau pengurangan.
Setor saldo laba pada tahun 2007 670 dan pada tahun 2006 600. Jadi ada kenaikan sebesar 70. Hak minoritas 20%. Pada tahun 2007 110 dan pada tahun 2006 80. Jadi ada kenaikan 30. Totalnya pada tahun 2007 $2.150 dan pada tahun 2006 $1.770 dan pada perubahan kenaikan yaitu sebesar $380. Laba rugi konsolidasi untuk tahun terakhir 31 Desember 2007. Penjualan 750. Laba dari ekuitas 15, total pendapatan 765, dikurangi beban harga pokok penjualan 10, beban penyusutan amortisasi paten 54, beban operasi lainnya beban bunga 47, kerugian dari penjualan 24. Total laba konsolidasi yaitu 200 dikurangi beban hak minoritas 50. Laba bersih konsolidasi yaitu 150. Laba ditahan konsolidasi 1 Januari ditambah 600 dikurangi pembayaran dividen 80. Laba ditahan konsolidasi 31 Desember menjadi $670. Selanjutnya yaitu laba dan dividen dari invest. Jadi metode tidak langsung yang digunakan. Laba dari invest adalah pos-pos yang membutuhkan perhatian khusus dalam laporan arus kas konsolidasi. Laba dari ekuitas invest meningkatkan laba tetapi tidak meningkatkan kas karena kenaikan tersebut direfleksikan dalam akun investasi. Sebaiknya dividen yang diterima dari ekuitas invest meningkatkan kas tetapi tidak mempengaruhi laba karena akun investasi merefleksi penurunan. Kertas kerja untuk pelaporan kas atau metode tidak langsung Polski Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berdasarkan 31 Desember 2007 dalam ribuan. Jadi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu laba dan dividen dari invest. Jadi metode tidak langsung yang digunakan. Laba dari invest adalah pos-pos yang membutuhkan perhatian khusus dalam laporan arus kas konsolidasi. Laba dari ekuitas invest meningkatkan laba tetapi tidak meningkatkan kas karena kenaikan tersebut direfleksikan dalam akun investasi. Sebaiknya dividen yang diterima dari ekuitas invest meningkatkan kas tetapi tidak mempengaruhi laba karena akun investasi merefleksi penurunan. Kertas kerja untuk pelaporan kas atau metode tidak langsung Polski Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berdasarkan 31 Desember 2007 dalam ribuan. Jadi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu laporan arus kas konsolidasi metode langsung. Menurut metode langsung, pos-pos laporan laba rugi konsolidasi yang melibatkan arus kas diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Dan pos-pos yang tidak melibatkan kas dijelaskan dalam catatan atau schedule pendukung laporan arus kas. Pada tabel di bawah ini menunjukkan neraca lajur yang dibuat untuk menyusun laporan arus kas konsolidasi menurut metode langsung. Laporan arus kas ini disusun dari 3 kolom terakhir neraca lajur itu. Membuat neraca lajur konsolidasi. Pada tabel di bawah ini, terdapat 2 kolom untuk mencatat informasi tentang neraca saldo perusahaan induk dan perusahaan anak yang dimiliki 70%. Kolom pertama, perusahaan induk, dan kolom kedua 70% perusahaan anak. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membuka buku halaman 133. Di sana
Sudah tersedia cara menyusun neraca lajur konsolidasi yang lengkap. Dari tabel di atas, dapat diperhatikan bahwa jumlah yang dicatat 100% berasal dari perusahaan anak, walaupun perusahaan induk hanya memiliki saham biasa sebanyak 70%. Perlu melakukan penyesuaian 30% perusahaan anak yang tidak dikendalikan oleh perusahaan induk dalam menghitung total konsolidasi. Yang pertama, membuat kolom untuk mencatat debit dan kredit bagi penyesuaian dan eliminasi konsolidasi. Kolom terakhir akan diisi perhitungan saldo laporan keuangan konsolidasi yang benar. Kemudian, secara vertikal membagi neraca lajur menjadi 3 bagian terpisah untuk membuat 3 laporan keuangan yang diinginkan, yaitu laba bersih, laba ditahan, total aktiva, dan total ekuitas. Tidak ada jumlah yang dimasukkan untuk pos-pos tersebut, karena dihitung dari bagian neraca lajur sebelumnya. Perusahaan induk mengakuisisi 70% saham berhak suara perusahaan anak yang beredar seharga $455.000 pada tanggal 1 Januari 2006, ketika ekuitas pemegang saham perusahaan anak adalah $650.000. Semua aktiva dan kewajiban perusahaan anak dicatat pada nilai wajarnya ketika perusahaan induk mengakuisisi kepemilikan 70%. Dengan memperhatikan tabel di atas, ayat jurnal kertas kerja yang pertama adalah untuk mengeliminasi laba dan dividen dari perusahaan anak serta mengembalikan saldo akun investasi ke saldo awal periodenya. Debitnya, laba dari perusahaan anak sebesar $105.000, kreditnya dividen sebesar $70.000 dan investasi dalam perusahaan anak sebesar $35.000. Ayat jurnal kertas kerja yang kedua yaitu untuk mencantumkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak. Debitnya, beban hak minoritas sebesar $45.000, kreditnya dividen perusahaan anak sebesar $30.000 dan hak minoritas sebesar $15.000. Untuk ayat jurnal kertas kerja yang ketiga, yaitu untuk mengeliminasi saldo ekuitas dan investasi yang bersifat resiproka, menetapkan hak minoritas awal, dan mencantumkan paten yang belum diamortisasi. Debitnya, laba ditahan perusahaan anak sebesar $110.000, modal saham lainnya perusahaan anak sebesar $500.000, modal disetor lainnya perusahaan anak sebesar $40.000, sedangkan kreditnya investasi pada perusahaan anak sebesar $455.000 dan hak minoritas sebesar $195.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.